Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada saat ini kita bisa menunaikan ibadah puasa yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, memberikan balasan, memberikan pahala yang besar di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjalankan ibadah puasa bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi puasa tentunya memiliki nilai, memberikan pengaruh terhadap siapapun yang menjalankan puasa itu sendiri. Oleh karenanya, puasa memiliki fadilah, puasa memiliki keutamaan. Yang salah satu keutamaan dari puasa itu adalah as-siyamu junnatun, puasa sebagai perisai. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas makna dari puasa sebagai perisai. Tentunya perisai dalam hal ini adalah perisai di dunia maupun perisai di akhirat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, paling tidak makna perisai ini ada 3. Yang pertama, bahwa puasa sebagai perisai dari siksaan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, as-siyamu junnatun ka junnati ahadikum minal qital, yang artinya puasa adalah perisai sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian pada saat peperangan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Qala Rabbuna azza wa jalla, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nari wa huwa li wa ana ajzi bih. Rawahu Ahmad, hadis sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu, yang melindungi seorang hamba dari siksaan api neraka. Wa huwa li, dan puasa itu untukku dan akulah yang memberikan balasan kepadanya. Kemudian ada satu hadis lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamas siyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu dapat membentengi atau melindungi seorang hamba dari siksaan api neraka. Dari poin yang pertama, makna puasa merupakan perisai adalah satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa, sehingga nanti di akhirat ia akan terlindungi, akan dijauhkan dari siksaan api neraka. Kemudian makna perisai yang kedua yaitu puasa dapat melindungi seseorang dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah memberikan penjelasan bahwa puasa merupakan perisai selama tidak dirusak dengan perkataan yang jelek. Hal ini pula dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imra'un shaimun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata yang keji, janganlah berkata yang jelek, dan jangan berteriak-teriak. Maka jika ia mencercanya, mencelanya, ataupun memeranginya, maka katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini pula kita lihat dari makna yang dicakup dalam pengertian puasa, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan suami istri di siang hari, sekaligus bahwa melindungi diri, menahan diri dari segala hal yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang kotor, justru bisa merusak puasa.
Namun dengan puasa yang benar, puasa yang baik, maka ia akan menahan diri dari ghibah, dari berkata kotor, dan membicarakan sesuatu yang sia-sia. Kemudian makna perisai yang ketiga, atau makna puasa merupakan perisai yang ketiga adalah puasa dapat melindungi dari berbagai musibah dan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innas siyama junnatun minan nari wa min bawaikid dahar." Sesungguhnya puasa adalah perisai dari api neraka dan merupakan penghalang dari musibah dan bencana zaman. Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan beliau menandainya bahwa hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Namun perlu kita garis bawahi bahwa hadis dhaif pun bisa dijadikan sebagai fadilatul amal, karena dalam hadis ini mencakup makna yang benar, di mana setiap amal soleh, setiap amal baik yang dikerjakan ataupun yang dilakukan itu dapat membentengi seorang hamba dari berbagai bencana dan berbagai musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah kalian ditimpakan bencana melainkan akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak, artinya memaafkan kesalahan-kesalahan. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan 3 hal tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa puasa merupakan perisai yang mampu membentengi seseorang dari perbuatan maksiat, membentengi manusia dari dampak bencana. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, dengan puasa dapat melindungi, dapat membentengi seorang hamba dari siksaan api neraka kelak di yaumul qiyamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita jalankan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.